قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita sudah mereaction video dari Gus Tuba yang menyindir gus-gus, penceramah-penceramah yang kalau ceramah itu banyak ndagelnya, isinya cuma guyonan, cuma melawak. Dan benar kata Gus Tuba, sangat disayangkan sekarang kaum muslimin ini lebih banyak yang memilih untuk mendatangi majelis-majelis dagelan yang seperti itu daripada mendatangi majelis-majelis ilmu yang benar-benar di sana itu kalau datang dapat ilmu mereka yang kemudian bisa dijadikan landasan untuk beramal soleh. Dan kalau dibandingkan orang yang lebih memilih datang ke majelis ilmu dengan orang yang memilih datang ke majelis dagelan, ya memang sangat jauh berbeda perbandingannya, ya. Bisa 1 berbanding 10 atau malah lebih. Malah bisa 1 berbanding 100. Coba kalau kita lihat penceramah-penceramah yang dagel. Hampir semuanya, ya, kalau pas lagi ceramah yang datang itu banyak kaum muslimin. Malah sampai buat acaranya itu di lapangan, bukan di masjid. Karena apa? Karena saking banyaknya yang datang. Kalau di masjid nggak muat untuk nampung. Tapi kalau majelis ilmu yang betul, yang di sana itu dibahas masalah tauhid, masalah syirik, masalah halal, masalah haram, masalah taat, masalah maksiat, yang datang itu mungkin masjid saja nggak penuh kaum muslimin. Itu menandakan kaum muslimin ini yang datang ke acara-acara yang diisi sama para dagelan itu cuma pengen nyari ketawa, cuma pengen cari yang lucu-lucu, pengen hahihi, pengen seneng-seneng, pengen rame-rame, bukan pengen cari ilmu, ya. Dan sangat disayangkan kaum muslimin apa yang diucapkan oleh Gus Tuba yang seperti itu, yang sudah bagus, ada saja yang menyanggah, ya. Malah lebih memilih membela gus-gus yang dagelan. Carane beda-beda. Sing penting tujuane sae. Tujuane bimbing umat supaya dalane urip niki mboten sesat. Wonten sing langsung buka kitab ten kene pondok-pondok pesantren, ten madrasah-madrasah diniyah. Wonten pembinaan masyarakat melalui pengajian umum ngaten menika. Keranten tujuane supaya sedaya lapisan masyarakat saged ndereke ngaji. Lah metodene kiai leh ngaji niku beda-beda. Ya ana sing lempeng leh ngaji serius. Sae ya ana sing dicampuri humor supaya jamaahe mboten bosen. Ana sing kadang nganggo kata-kata kasar, ngilok-ngilokke, tapi tujuane merangkul. Sing begejil-begejil niku kersane purun dugi. Soale begejile mikir, oh ternyata kiyaine ambek awak dhewe iki padha begejile. Pokok tujuane sae, monggo mboten usah ngilok-ngilokke. Apa kae leh ngaji gek kokean guyon kaya dagelan. Manfaate sing penting gede timbangane ngaji petentengan hasilnya meng sithik. Nah, kaum muslimin mudah-mudahan banyak yang paham, ya, karena itu pakai bahasa Jawa. Intinya, kata Bapak ini, cara orang dakwah itu beda-beda karena menghadapi masyarakat yang macam-macam karakternya. Ada yang ngajinya serius, ada yang langsung mau buka kitab, ada yang harus pakai cara guyonan supaya jamaah itu tidak bosen. Yang penting katanya tujuannya baik, ya. Jadi jangan diejek yang ceramah-ceramah itu banyak dagelnya. Yang penting katanya hasilnya banyak daripada ngajinya serius tapi hasilnya sedikit. Itu kurang lebihnya yang disampaikan oleh Bapak ini. Nah, yang jadi masalah kaum muslimin, ya, ceramah yang model dagelan itu bukan metode mereka sebenarnya, bukan cara dia untuk merangkul jamaah yang katanya tadi jamaahnya itu begecil itu orang-orang yang nggak karuan lah, ya.
itu bukan metode yang dipakai untuk merangkul orang-orang yang nggak karuan tadi. Tapi memang itu sudah model ceramahnya mereka, ya seperti itu. Buktinya apa? Buktinya penceramah-penceramah yang kerjanya ndagel, ya. Itu mereka ini mau ceramah di mana saja, di hadapan siapa saja, ya tetap ndagel, tetap melawak, tetap hahihi, ya. Mau di depan para pejabat, mau di depan bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasa ikut pengajian, mau di hadapan para santri, ya, yang mereka sudah terbiasa pengajian, ya sama saja, tetap ndagel. Cek kalau nggak percaya, ya, boleh dicek kalau nggak percaya. Cari ustadz lucu, ustadz pelawak, mau ceramah di mana saja, yang ngelawak. Entah ngelawaknya pakai kata-kata yang lucu, entah pakai kata-kata yang kasar dan kotor, pokoknya yang penting jamaahnya seneng bisa ketawa. Lucu. Jadi tujuan ceramah yang seharusnya itu supaya yang diceramah itu dapat ilmu, supaya setelah ceramah punya modal untuk beramal soleh, itu sudah nggak ada lagi. Yang ada setelah ceramah itu jamaahnya yang diingat-ingat ya kata-kata lucu dari penceramahnya, dari gus, kiai, ustadz yang kerjanya dagel itu tadi. Makanya kata-kata dagelan, ya, kata-kata yang dipakai untuk para gus dagel itu viral, banyak dipakai oleh jamaahnya. Karena apa? Itu tujuan mereka itu cari sesuatu yang beda, yang lucunya itu, bukan cari ilmunya. Dan besok-besok lagi kalau mau ceramah, kalau mau ngundang orang untuk ceramah, ya diundang lagi orang itu. Bukan karena sudah dapat ilmu yang banyak, tapi karena ramenya yang mau datang dan senangnya orang yang hahihi, ketawa-ketawa. Kalau masalah yang penting banyak hasil, ya hasil amplopnya, hasil fulusnya yang banyak. Fulus panitianya, fulus yang diundang, gus, kiai, ustadznya. Karena sering diundang di mana-mana. Semakin banyak hasilnya, kan seperti itu. Kalau hasil ilmunya nggak ada kaum muslimin, ya buat apa? Banyak orang tapi nggak ngerti ilmu agama, banyak tapi nggak berkualitas. Yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya umatnya ini nanti banyak di hari kiamat itu yang berkualitas, bukan yang kuantitasnya saja, bukan banyaknya saja. Kalau cuma banyak dari sisi kuantitas, yaitu banyak tapi nggak ada arti. Kata Nabi seperti buih di atas air yang mengalir. Nggak ada kekuatan. Buih di atas ombak. Nggak ada harganya sama sekali. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu kan sudah memberikan isyarat. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, yusikul umam antada'a alaikum kama tada'a akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja bangsa-bangsa itu memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang berada di nampan, di tempat makan, sedang berpesta. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, wa min qillati nahnu yauma idzin? Apakah jumlah kami pada saat itu sedikit wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la bal antum yauma idzin kasir. Tidak, jumlah kalian pada saat itu banyak sekali. Walakinnakum gusaun kagusa isail. Akan tetapi kalian itu seperti buih di atas air yang mengalir, buih di atas ombak. Wala yang za'annallahu min suduri aduwikum mahabata minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar mengangkat dari dada-dada musuh kalian, orang-orang kafir, rasa takut kepada kalian umat Islam. Wala yaqdifannallahu fi qulubikum alwahn. Dan Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menanamkan kepada hati kalian alwahn. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wamal wahn?" Wahai Rasulullah, apa itu wahn? Maka Rasulullah SAW mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya al-wahn itu adalah cinta kepada dunia dan benci kepada maut, kepada kematian. Itu kata Nabi. Makanya sekarang umat Islam ini meskipun banyak, meskipun mayoritas, tapi nggak punya pegangan, nggak punya kehormatan.
nggak punya harga diri, nggak punya prinsip, nggak punya kemuliaan. Ya. Orang begini ikut begini, orang begitu ikut begitu. Sampai kebiasaan orang kafir pun diikuti. Jadi buat apa? Banyak kalau sholat nggak dikerjakan, tutup aurat enggak, maksiat jalan, merokok kayak kereta api, kayak sepur zaman dulu, asapnya nggak berhenti. Judi jalan, pacaran jalan, hamil di luar nikah, perzinahan banyak. Ya. Mereka banyak tapi nggak takut sama Allah, nggak bertakwa, nggak berkualitas. Akhirnya apa? Orang kafir pun menjadikan umat Islam ini kayak badut, kayak binatang sirkus. Karena apa? Ya karena mereka nggak takut sama umat Islam. Bahkan lebih kejam lagi, kita lihat sekarang ini. Umat Islam sudah mayoritas, tapi orang kafir berani menjajah umat Islam. Coba lihat di Palestina. Ya. Jadi nggak ada gunanya kalau banyak nggak berkualitas. Banyak kayak buih di lautan. Ya. Sedikit itu jauh lebih baik asal berkualitas. Mereka orang-orang yang bertakwa, yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dulu umat Islam itu minoritas, tapi orang kafir takut kaum muslimin. Ya, orang kafir itu kalah dengan umat Islam meskipun mereka ini mayoritas. Sebagai satu contoh di perang Yarmuk, umat muslim cuma 36.000, sementara orang kafir jumlahnya 240.000, ya. Pasukan muslim 36.000, pasukan kafir 240.000, kafir Romawi. Ya. Dan jumlah pastinya ini banyak perselisihan, tapi yang pasti pasukan orang kafir itu jauh lebih banyak dari pasukan kaum muslimin. Kemudian apa? Pimpinan orang kafir itu, pimpinan Romawi itu terheran-heran, kok berani kaum muslimin yang jumlahnya sedikit, isinya orang-orang biasa, tidak terlatih perang, persenjataannya juga sederhana, tapi berani melawan pasukan Romawi yang jumlahnya jauh lebih banyak, yang sudah terlatih perang dan punya peralatan perang yang lengkap. Akhirnya pimpinan Romawi itu mengirim mata-mata untuk mencari tahu apa yang membuat kaum muslimin ini berani menghadapi, berani melawan mereka. Kemudian diutuslah mata-mata dan menginap sehari semalam, menyelinap di tengah-tengah kaum muslimin, ya, untuk melihat persiapan kaum muslimin. Karena apa? Kaum muslimin yang sedikit itu berani melawan pasukan Romawi yang begitu banyak. Dan mata-mata yang diutus tersebut tidak melihat kaum muslimin ini sibuk dengan mengasah senjata, sibuk menyiapkan senjata untuk peperangan. Tidak. Ya. Kemudian setelah menginap sehari semalam, pulanglah dia kepada pimpinan pasukan Romawi, memberikan laporan. Kemudian mengatakan, sesungguhnya aku baru pulang dari sebuah perkumpulan manusia yang kalau malam hari mereka ini seperti pendeta-pendeta kita. Sibuk beribadah. Kaum muslimin malam hari mereka sibuk beribadah. Membaca Al-Quran, berzikir, sholat. Ya. Kemudian di siang hari mereka itu seperti kesatria kita. Kata mata-mata Romawi tersebut. Ya. Menegakkan aturan. Menegakkan hukum kalau siang hari. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Seandainya ada raja mereka yang mencuri, mereka akan potong tangannya. Dan seandainya ada anak raja yang berzina, mereka pasti akan merajam. Hukum Allah harus ditegakkan sesuai dengan kehendak Allah. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Lalu apa kata pimpinan Romawi? Mendengarkan informasi dari mata-matanya tersebut, pimpinan Romawi mengatakan, seandainya benar, dan kalau benar apa yang engkau katakan, maka perut bumi jauh lebih baik bagiku daripada aku memerangi mereka. Dan maka mati itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang mau memerangi mereka, yang berani memerangi mereka. Ini belum perang, pimpinan Romawi sudah berkata seperti itu, sudah gentar, sudah takut duluan. Dan terbukti, setelah perang, kaum muslimin yang jumlahnya sedikit, ya, menang melawan pasukan Romawi yang begitu banyak. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang taat kepada Allah dan Nabi-Nya. Ya. Yang kalah itu hanya di perang Badar kaum muslimin. Ya. Dan jelas faktor kekalahan tersebut karena tidak taat kepada
perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak taat kepada perintah Allah, perintah Nabi, itulah penyebab umat Islam ini lemah, kalah. Ya. Jadi banyak tidak taat, lemah umat Islam ini. Maka jauh lebih baik sedikit, tapi orang-orang taat isinya, orang-orang yang bertakwa. Kalau banyak tidak taat, ya tetap dijadikan bancaan oleh orang-orang kafir. Ya. Jadi jangan dijadikan alasan karena ingin merangkul orang begecil-begecil itu tadi, yang gak karuan, kemudian kalau ceramah isinya dagel. Ya. Alasan mereka ini kalau dikasih baca kitab langsung gak paham. Justru karena gak paham itulah, gak ngerti itulah, dibacakan supaya paham, supaya ngerti. Kalau ngerti, paham, ajak untuk mengamalkan. Ajak untuk mengamalkan. Al-Quran ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dijadikan mudah. Di dalam surat Al-Qamar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang perkataan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sesungguhnya Al-Quran ini sudah kami mudahkan. Adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Ya. Jadi kaum muslimin dagel, ya. Kemudian dikatakan dijadikan itu metode, itu adalah kata-kata ngeles mereka saja. Terbukti, ya, para penceramah yang senang dagel mau ceramah di mana saja, yang dihadapi siapa saja, ya tetap dagel. Ya. Dan kami tetap setuju dengan Gus Tuba. Bahwasanya gus-gus, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang kerjanya dagel, itu nggak pantas diambil ilmunya. Mereka cuma mau banyak hasil untuk mereka saja. Bukan banyak hasil menciptakan orang-orang soleh. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.